Demi memperjuangkan hak-hak yang mereka rasa terabaikan, para anggota UMKM kembali menggelar aksi damai di depan kediaman Kamal Taracan yang lebih dikenal dengan nama Sanjay. Aksi ini merupakan kelanjutan dari langkah mereka setelah adanya pemeriksaan terhadap saksi atas laporan yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya. Para anggota UMKM merasa upaya mereka sejauh ini belum mendapatkan respon yang memuaskan, sehingga aksi ini menjadi bentuk nyata dari tekad mereka untuk memperoleh keadilan. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini pihak Sanjay menunjukkan respon yang lebih terbuka. Diwakili oleh tim kuasa hukumnya, pihak Sanjay menginisiasi diskusi langsung dengan para pengunjuk rasa. Harapan sempat muncul di tengah-tengah aksi ini, dengan banyak yang berharap bahwa dialog dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang damai dan adil bagi kedua belah pihak. Namun, alih-alih menemukan jalan keluar, diskusi yang berlangsung malah memanas. Ketegangan mencuat ketika pernyataan dari perwakilan Sanjay dianggap kurang menghargai perjuangan para anggota UMKM. Lantas, seperti apa hasil diskusi yang terjadi di antara mereka? Ya udah diusahakan kan? Diusahakan untuk dikalikan. Kalau terbayar baru diatur. Abang cooling down dulu, abang gini. Sama. Tujuan kita sama, tapi kalau saya bilang Herman penipu, di media gimana kira-kira perasaan kau? Ya udah. Keluarga saya lihat semua gitu. Saya lihat. Saya lihat. Kita numpang ini. Anda kalau aja saya angkau kau. Bang, sudah, Pak. Kan saya banyak. Topan saya. Kamu juga bilang mana ada topannya Pandi. Kalau saya kasih lihat berapa kau denda? Perlu kami sampaikan, kami hadir di sini terkait dengan surat pemberitahuan kami pada tanggal 21 Maret 2025. Kami menunaikan bahwa kami melakukan demonstrasi di hadapan rumahnya Pak Sanjay. Hari ini kita tunaikan semua sesuai dengan perjanjian dan komitmen kami dengan masa para member UMKM bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Mabeh Japri. Kebetulan saya sendiri perwakilan dari tim kuasa hukum RAP dan juga sekaligus menjadi Ketua Umum Mabeh Japri. Hadirnya kami di sini, kami diterima oleh kuasa hukum katanya dari Pak Sanjay. Setelah kami melakukan klarifikasi, ternyata surat kuasa yang mereka bawa adalah surat kuasa untuk menagih kepada Bapak Farhad Abbas, Bapak Elsa Sarif, dan juga kepada Bapak Fidi Galenso. Nah, secara ikatan hukum, kehadiran kami untuk melakukan mediasi kami tidak mendapatkan titik temu. Karena apa? Surat kuasa dengan apa yang ingin kami sampaikan, tujuan utamanya kami adalah ingin ketemu dengan Bapak Sanjay dengan meminta secara langsung uang para member UMKM yang telah indikasi ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Sanjay. Hasil daripada pertemuan kami tadi, pembahasan demi pembahasan, kami tidak menemukan titik temunya karena rodanya kami berbeda. Mereka menagih terhadap ketiga pengacara tersebut dan kami menagih kepada Pak Sanjay. Kami sudah jelaskan tadi di dalam klarifikasi bahwa klien kami memiliki ikatan secara hukum dengan Bapak Sanjay. Maka dengan itu kami hadir meminta secara langsung uang tersebut kepada Bapak Sanjay. Bukan kepada Pak Farhad Abbas atau bukan kepada Bu Elsa Sarif dan juga kepada Fidi Galenso. Nah, terkait dengan apa yang mereka sampaikan tadi, bahwa ketika dana itu akan diberikan terhadap klien kami tidak terima itu.
karena murni kami meminta dana tersebut kepada Pak Sanjay. Dalam demo tersebut yang dimana kita sudah melakukan suatu hal yang mediasi, hasil mediasi tersebut tidak ada titik temu dan kita menyampaikan bahwa keinginan para demo tersebut adalah untuk meminta apa yang menjadi hak yang mereka, dan kita sudah melakukan langkah-langkah yang dimana hak tersebut dititipkan kepada si ES ya Bu, saya sebutkan ya, ke si ES yang dimana sudah kita lakukan somasi, beliau tidak menanggapi, maka tim kita sudah melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Nah, terkait laporan tersebut mungkin kita akan menunggu perkembangan kelanjutan dari Polda Metro Jaya, begitu kali Bu. Yang diutarakan dari pihak sana meminta untuk mengembalikan dananya UMKM yang haknya mereka, begitu. Meminta dana mereka untuk dikembalikan sesuai dengan porsi yang masing-masing Ibu. Nah, kalau mengenai isu dana talangan memang kita tidak ada informasi dari klien kita ya Bu, tetapi kita untuk mengatasi ini kita akan melakukan proses hukum dulu terhadap dugaan kami terhadap ES Ibu. Sehingga nanti hasil dari situ nanti kita menyelesaikan semua terhadap UMKM ini. Keinginan Pak Sanjay seperti apa sedang? Keinginan Pak Sanjay ini semua dia memang di posisi dia ini sebenarnya dia ini bisa kita katakan korban juga, korban dari yang dimana yang diiming-imingi dugaan kami dari orang tersebut ya, yang Pak Sanjay menitipkan kepada orang tersebut, dititipkan ternyata tidak terrealisasi terhadap apa yang ditagihkan Bapak Sanjay, begitu. Intinya langkah kita proses dulu terhadap dugaan kita terhadap ES ini, yang dimana kan klien kita menitipkan dana ke dia, yang sungguh dana tersebut sangat fantastis ya. Itu hanya titipan, bukan sebagai suatu honor atau sebagai suatu jasa lawyernya tersebut beliau. Nah, tetapi itu hanya titipan. Nah, karena titipan itu suatu saat kan bisa diambil kembali. Nah, begitu kita mengirimkan surat kepada beliau, ternyata beliau tidak sama sekali menjawab somasi kita. Maka pada hari ini juga kita sudah melakukan proses laporan. Ketidakmampuan menemukan titik temu dalam pertemuan kali ini tampaknya justru menjadi bahan bakar baru bagi para anggota UMKM untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan semangat yang semakin membara, mereka kembali menegaskan komitmen untuk mengawal proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya. Langkah ini mereka pandang sebagai jalan utama untuk menuntut keadilan atas apa yang mereka klaim sebagai hak mereka. Para anggota UMKM juga menyampaikan bahwa aksi damai yang mereka lakukan bukan sekedar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah gerakan moral untuk menuntut pertanggungjawaban. Dengan kerugian yang mereka alami mencapai angka miliaran rupiah, mereka merasa tidak ada pilihan lain selain terus bersuara hingga hak mereka dikembalikan. Dalam pernyataan bersama, mereka mengisyaratkan bahwa aksi-aksi berikutnya akan terus digelar secara konsisten jika pihak Sanjay tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Proses tetap berjalan sesuai dengan harapan kami secara bersama, karena memang sekarang ini adalah kendala ada Idul Fitri. Nah, dari pihak member kami dan juga dari pihak Polda Metro Jaya, kami menghargai mereka dalam posisi seperti ini masih bersama dengan keluarganya. Insya Allah dengan proses di Polda Metro Jaya setelah habis Lebaran, kami akan terus mengikuti dan prosesnya nanti akan sejauh mana. Tapi yang jelas prosesnya sesuai dengan harapan kami yang insya Allah dalam waktu dekat akan dipanggil Pak Sanjay. Kami pertegaskan lagi bahwa kami tetap akan datang meminta terhadap Pak Sanjay dan kami akan melakukan demonstrasi masanya hari ini, walaupun kami pun juga masih berkurang,
Tapi besok, lusa, dan seterusnya ratusan orang kami akan bawa. Dan kami ingat itu, kami terus akan demo secara berjilid-jilid sampai Pak Sanjay membayar untuk membayar kewajibannya. Yang dilaporin di Polda Metro Jaya itu miliaran rupiah, dan tentu saja ya kami pun punya kerugian materi dan imaterial, ya kan, dan ematerial yang harus kami tuntut kepada Pak Sanjay karena perjuangan kami ini nggak pendek, ya. Jadi keputusan ini harus kalau Pak Sanjay tidak mempunyai niat baik, kami akan terus memperjuangkan hak kami. Udah jelas semua bukti kerugian kami udah semua diserahkan ke Polda Metro Jaya, dan 10 saksi udah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas kepemilikan uangnya yang ada masuk ke Pak Sanjay, Pak Kamal Taracan Merchandani alias Sanjay. Jadi kewajibannya Pak Sanjay lah mengembalikan itu. Kalau tidak dikembalikan maka kami akan terus menuntut, ya. Kami akan terus melakukan demonstrasi juga karena ini hak kami, ya. Secara hukum kami berdasarkan undang-undang, ya, berbicara di depan umum untuk menuntut haknya itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Kami punya bukti transfer secara benar-benar real gitu loh. Kami di sini bicara mengenai orang yang real menjadi member yang saat itu mentransfer uang ke Kam-Enkam. Dan kami nggak peduli dengan gangguan-gangguan kecil yang buat kami itu nggak berguna. Karena kan mereka cuma speak doang, nggak ada bukti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.